apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat, yang sama-sama kita sayangi, Al-Mukarram Al-Ustaz penceramah kita pada hari ini, Ayahanda Dr. Agus Haji Amhar Nasution MA yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang kita sayangi, yang kita cintai, para anak-anak kita, adik-adik kita, anak yatim yang telah berhadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati, yang kita banggakan, Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Baharudin Sekjen SHMSI, yang insya Allah sebentar lagi akan sampai berada di tengah-tengah kita. Yang terhormat Bapak
Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara Bapak Rudi Nabi, dan yang saya hormati para eselon 3, Bapak Kabid Pelayanan Kepemudahan hadir juga, Bapak Tohir, Bunda Kepala PT, Bunda Dahliana, beserta seluruh eselon 3 yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, dan teman-teman semua para pejabat eselon 4 banyak yang hadir pada hari ini, dan seluruh ASN keluarga besar Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara, adik-adik honorer, tenaga ahli, al-ustadz kita yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, Ustadz Keliman dan Mbak Nanda yang membacakan sari tilawahnya, dan seluruh para hadirin undangan, teman-teman pers yang berhadir pada hari ini yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat karunia-Nya. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati Muharram 1442 Hijriah. Bahagialah kita di tengah pandemi Covid yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, tetapi kami dari BKM Al-Umaroh mengajak kepada kita semua keluarga besar Diaspora Sumatera Utara agar tak henti-hentinya kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya wabah pandemi Covid-19 ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali beraktivitas seperti biasa, dan kepada adik-adik semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan tak lupa juga marilah kita hadiahkan salawat dan salam junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kiranya kita semua diberikan syafaat oleh beliau di dan hari kiamat. Kegiatan hari ini adalah berkat amanah dari Bapak Kepala Dinas Pemuda Olahraga Sumatera Utara, mengingat sudah beberapa bulan kita tidak melaksanakan pengajian sesuai dengan putusan Bapak Gubernur dan Kapolri bahwasanya telah boleh dilaksanakan pengajian ya Ustaz. Untuk itu kita hari ini tepat di awal Muharram ini melaksanakan kajian sekaligus santunan anak yatim. Kegiatan ini terselenggara atas dari infak dan sedekah seluruh keluarga besar ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara. Kami mewakili dari BKM Badan Makmuran Masjid Al-Umaroh ini mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas infak dan sedekah yang dengan ikhlas setiap bulannya diinfakkan ke Masjid Al-Umaroh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan dan sedekah bapak-bapak ibu-ibu semua. Semoga kiranya kita semua senantiasa dilimpahkan rahmat karunia dan kesehatannya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga kiranya infak yang kita sedekahkan ke BKM Al-Umaroh ini bisa terus kita salurkan ke masyarakat-masyarakat atau lembaga-lembaga anak-anak yatim kita yang sangat membutuhkannya. Insya Allah besok kita juga akan memberikan sedekah ke rumah tahfiz Quran di dekat rumah Pak Kabid ya, Pak Kabid ya, Pak Tohir ya, Pak Tohir ya, rumah Pak Tohir. Nanti Pak Tohir yang akan menyerahkan, dan sudah banyak juga kita memberikan bantuan ke rumah-rumah tahfiz Quran. Semoga amal ibadah dari Bapak Ibu ASN Diaspora semua dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Nasrul minallahi wa fathul qarib wa basiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mohon maaf nih Pak Ustaz, Pak Kadis nextnya dalam perjalanan, jadi kami diminta untuk menyampaikan sepatah dua kata sambutan. Yang terhormat Pak Ustaz yang sudah berhadir di sini, rekan-rekan ASN Diaspora seluruh anak-anak yatim yang kami sayangi. Puji syukur kita sampaikan dari Allah SWT. Hari ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka peringatan 1 Muharram. Setiap tahunnya Ustaz kita laksanakan di sini, yang insya Allah terus-terusnya bisa kita laksanakan, yang mana kita semua mengharapkan dengan datangnya tahun baru Hijriah ini kita bisa merenung apa-apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Paling tidak kita bisa merubah apa-apa yang sudah kita laksanakan
di tahun baru ini. Dalam situasi yang sulit ya Pak Ustaz ya, dalam rangka pandemi COVID-19 ini kita banyak mendapat pelajaran, tapi kita selalu ambil pelajaran itu secara positif sehingga kita tidak menyulitkan bagi kita. Juga bagi anak-anak ini banyak yang nggak ke sekolah ya Pak Ustaz. Memang kita bilang apa, memang kondisinya memang seperti ini, tapi insya Allah kita semua berdoa mudah-mudahan wabah corona ini cepat berlalu sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Saya tidak menafikan bahwa corona ini wabah bagi kita. Saya menganggap ini pelajaran bagi kita. Banyak hal-hal positif yang kita ambil dari kondisi COVID-19 ini. Oleh karena itu mari kita melaksanakannya dengan ikhlas dan mengikuti segala ketentuan-ketentuan aturan yang diatur oleh pemerintah. Mari kita sama-sama menjaga diri kita masing-masing dalam kondisi new normal ini. Mohon maaf kalau istilah kasarnya ya, kamu jalankan saja sendiri apapun yang terjadi pada kamu. Tapi kita selalu diingatkan untuk selalu mawas diri tentang wabah COVID ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita lawan corona. Mari kita sama-sama menjaga protokol kesehatan. Mari kita sama-sama mengingatkan semua untuk bisa kita menghindari COVID. Itu saja mungkin saya sampaikan. Terima kasih Pak Ustaz. Beri kami pencerahan di dalam rangka tahun baru Hijriah 1442. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah birahmatika ya arhamar rahimin kafatalin nas basyira wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Sadaqallahu adzim. Ini anak-anak sudah tahu semua ayat ini. Allah bersumpah demi pergantian waktu, demi masa, kata Allah. Manusia itu sering dilanda kerugian, malapetaka, musibah, cobaan, ancaman, siksaan. Yang tidak rugi itu kata Allah cuma 4. Yang pertama, mereka yang beriman kepada Allah. Bagaimana bentuk beriman kepada Allah? Allah Tuhan yang kita sembah, Allah tempat kita minta tolong, Allah yang dipuji dan dipuja, Allah Hakim yang Ma'adil, dan Allah lah tempat kita meminta dengan doa. Lalu yang kedua, siapa lagi yang tidak rugi? Wa amilus sholihat, orang yang beramal soleh. Hari ini keluarga besar Disporasu menyelenggarakan amal soleh ada 4. Pertama, menjamu yatim piatu. Yatim piatu diundang. Yang kedua, amal soleh yang dilakukan Disporasu ini apa lagi? Yaitu di luar sudah ada makanan sedekah. Kita membuat acara makan bersama. Selama ada makan bersama, no problem. Tapi kalau makan sendiri, diperiksa KPK, diperiksa kejaksaan, polisi, bisa masuk penjara kalau makan sendiri.
maka perlu budaya makan bersama. Yang ketiga, amal soleh yang terpenting lagi apa? Kita hari ini memperingati tahun baru Islam 1442 Hijriah. Walaupun kita dengar belakangan ini hampir 4 bulan ke depan kita lockdown, nggak ada pengajian, nggak ada pertemuan, anak-anak pun tak sekolah. Kami dari UMSU melakukan wisuda virtual. Ustaz juga dosen UMSU melakukan wisuda virtual, nggak bisa tatap muka. Jadi ini amal soleh kita bisa membuka pengajian kembali. Amal soleh yang keempat adalah kita bisa bersilaturahmi. Ketua BKM kita Ananda Zulham Siregar bisa bersilaturahmi, mengundang yatim piatu. Ibu Kadin pun datang, yang ahli dalam pencaksilat, Pak Rudi, Rinaldi, Sekretaris hadir. Kita bisa duduk sini, ini silaturahmi, amal soleh. Selama orang suka bersilaturahim, ada 4 manfaatnya. Pertama, silaturahim itu memanjangkan umur, merendahkan rezeki, kesenangan mereka, kebencian setan. Keempat, memanjangkan umur, menjalankan sunatullah dan sunnah Rasulullah. Terus yang ketiga yang tak pernah rugi dengan pergantian waktu, wa tawassaw bil haq. Kita senantiasa menegakkan yang hak. Kita benci dengan narkoba, kita benci kepada anak-anak yang lost generation, kita benci kepada tawuran, kita benci kepada kebatilan, maksiat, prostitusi, judi online. Kita benci dengan kayak itu. Kemudian apalagi wa tawassaw bil haq, kita senantiasa mengajak manusia kepada yang diridhoi Allah. Inilah dia peringatan tahun baru. Siapa lagi yang tak rugi dengan pergantian waktu? Yang kelima, wa tawassaw bis sabr, orang yang bersabar. Ada berapa sabar yang bagus? Pertama, sabar di waktu beribadah. Kita hari ini duduk yang terhormat 3 dalam ibadah. Pertama, duduk yang paling bagus mana Ustaz? Duduk di majelis taklim. Tiap langkah dari rumah dihitung kebajikan. Duduk di majelis taklim ini pahalanya sama dengan sholat sunat 100 rakaat di Masjid Nabawi. Walaupun tahun ini tidak ada orang naik haji, tapi kita sekarang ini walaupun tak ke Madinah dianggap sholat sunat 100 rakaat. Ini ibadah yang bagus. Maka tolong kita sabar yang paling bagus, sabar di waktu beribadah. Lagi Ustaz selama jangan hidupkan handphone, jangan tengok WA, jangan kita sabar kita. Karena pahalanya 100 rakaat sholat sunat. Tengok Pak Rudi Rinaldi, HP-nya dimatikannya, tak hidupkannya, tak ditengoknya WA, ya kan? Tadi Bu Kabit Bunda tadi nengok WA, sekarang Ustaz selama udah dimatikannya WA-nya, ya kan? Itu yang kita baguskan. Jadi inilah yang bagus lagi Pak. Kelima tadi baca Quran semuanya tak ada yang cakap-cakap. Supaya kita dapat panggilan baca Quran, wa tawassaw bis sabr, sabar di waktu beribadah. Kemudian mangga kita dari rumah dihitung kebajikan dan duduk di majelis taklim itu dimuliakan Allah. Karena duduk di tempat orang yang berilmu, mencari ilmu. Kau tak bisa mengajar, tolong kau belajar. Tak bisa belajar, tolong kau membaca. Jangan kau jadi yang keempat, balhum atau kal-an'am, lebih parah dari hewan berkaki empat. Mengajar nggak pandai, belajar nggak mau, membaca nggak mau. Sabar. Yang kedua, sabar di waktu miskin. Sekarang banyak kali orang miskin menjual anaknya jadi WTS, menjual istrinya. Ada lagi karena kemiskinan nggak sabar menjual narkoba. Sekarang di Poltabes semalam anak beranak ditangkap narkoba bawa 200 juta.
5 kilogram ganja. Ada istri dan suaminya memasukkan ke rahimnya itu 10 gram sabu-sabu, semalam ditangkap di Bandara Kuala Namu. Suaminya di duburnya ditaruhnya. Suami istri ditangkap dua-dua. Hanya perkara miskin, katanya kalau sampai di Jakarta dia dapat 30 juta uang mengantarnya. Sabar suatu miskin. Yang ketiga, sabar menimpa musibah. Kita sekarang sedang musibah pandemi corona, sabar kita. Maka kita disuruh untuk pakai masker. Supaya apa? Supaya kita jauh dari kuman COVID-19. Pakai masker itu pun kata istilah baru kita di new normal. Artinya dengan pakai masker itu banyak yang perlu kita terjemahkan. Pertama, menjaga mulut. Karena tujuan tahun baru Islam itu adalah kita melahirkan tatanan baru. Apa itu? Jaga mulut, jangan menyakiti orang lain. Itu makna masker. Supaya mulut kita ini terpelihara. Jangan sampai dari mulut kita orang stres abangnya stroke, adiknya stroke. Jangan dari mulut kita orang jantungan, tersinggung, orang nangis, orang sedih. Itu masker yang menutup mulut. Yang kedua, supaya kita suka menyuarakan yang baik-baik. Tidak mengejek tapi mengajak. Tidak perlu memukul tapi merangkul. Tidak perlu sentimen, tunjukkan argumen. Kalau itu memang benar, kita kuat melaksanakannya. Itu yang mau kita bangun. Dan di samping itu lagi, sabar di waktu kita menghadapi hidup ini, ya kan? Apalagi sekarang ini bagi orang-orang saudara-saudara kita banyak yang korban PHK, jualannya nggak laku, kehidupan payah, mencari kerja sulit, ya kan? Tapi kita sekarang ini masih berada lindungan Allah untuk sabar. Sedikit banyak kita masih bisa makan, masih bisa belanja kebutuhan pokok. Orang sekarang banyak lah, orang tak punya dana untuk itu. Nah, akhirnya orang merampok, mencuri dan lain-lain. Maka Allah bilang, 4 inilah orang yang tak pernah rugi: beriman kepada Allah, beramal soleh, menegakkan yang hak, berwasiat sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pertama dan utama, secara pribadi, Ustaz Dr. Haji Ammar Nasution MA, Ustaz sehari-hari dosen pasca sarjana S2 di UNSU, di WISU, Pancabudi dan USU, mengucapkan selamat tahun baru Islam 1442 Hijriah. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun semalam, supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi kalau tahun ini sama dengan tahun semalam, kita orang yang merugi. Tapi kalau tahun ini lebih jelek dari tahun semalam, kita orang yang dilaknat Allah. Maka motto Islam itu cuma satu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk baik. Berlomba untuk baik, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh baik, dia akan berhasil. Maka kita harus membangun keberhasilan. Apalagi keluarga diaspora ini, Ustaz tengok dari segi aset, kita satu-satunya dinas yang paling kaya di Pemprov Sud. Kenapa Ustaz bilang paling kaya? Karena kita banyak sarana-sarana olahraga yang membutuhkan biaya besar. Mungkin kalau diurutkan pembiayaan, ranking pertama Dinas Kesehatan karena ada COVID, yang kedua kita. Apalagi Ustaz semalam sudah ikut menyaksikan 300 hektar di Kuala Namu peresmian yang dibuat Sumut Sport Center. Itu Ustaz tengok cukup hebat. Ada kolam renang, ada taman, ada wilayah masjid, ada hospital center, ya, bahkan ada tempat stadion yang mengalahkan stadion yang terhebat di Spanyol, ya, bisa mengalahkan stadion Istora Senayan. Indah kali Ustaz tengok. Bahkan Bupati Deli Serdang menyatakan kalau ini nanti selesai dibangun dengan biaya 11,7 triliun rupiah, ini mungkin bisa menampung tenaga kerja di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Kenapa? Karena Sumut Center, Sport Center itu pastilah membutuhkan tenaga-tenaga
pekerja yang baru. Kalau sekarang ini namanya honornya apa namanya baru di tenaga honor kita nih? Outsourcing yang apa nih? Tenaga ahli, yang mungkin nanti tenaga ahli akan diminta banyak lagi nanti kalau sedang berdiri Sumut Sport Center di Kuala Namu nanti. Itu hebat kali itu. Di mana kita cari ada dinas yang sampai triliunan budget APBD-nya nanti, ya kan? Hanya Dispora lah. Berbahagialah pegawai Dispora. Maka Ustaz sering bilang sama Haji Baharudin Syagian, kadis kita, selama Adinda, saya panggil Adik sama beliau, Adinda membuat kegiatan-kegiatan keagamaan, santunan yatim piatu. Dulu kemarin aku Ustaz tengok waktu Sumut Sport Center diresmikan, ada video klip sebelumnya diawali dengan santunan yatim piatu. Jadi Pak Bahari suka memberikan santunan yatim piatu karena beliau ini tidak supermi. Ibu tahu supermi? Suka pura-pura miskin, bahasa Madinah manipol, bedaki, loke, celimpol, limpah, kedembur, dia kan? Supermi, manipol bahasa Madinah. Tapi beliau ini waspada. Apa itu waspada? Walaupun sedikit tapi ada. Nggak boleh kosong-kosong, membantu sedekah. Setiap apa eventnya tetap sedekah. Ada sedekah rohani, yaitu dipanggil ustaz-ustaz untuk ceramah. Dewan Adinda Julham Siregar, Ketua GPA Gerakan Pemuda Al-Wasiyah Sumatera Utara, yang dekat sama Ustaz Buas. Nah, kedua ada santapan jasmani. Apa itu? Nih, Ustaz memang sering Ustaz bilang di dinas-dinas lain, di mana kalian cari Ustaz bilang ada dinas yang setiap pengajian ada makan nasi bersama, hanya di sekolah. Tengok tuh nasinya, terus nasi pesta orang kawin, ya kan? Piringnya apanya semua, ya kan? Tempat-tempatnya di mana? Coba cari. Paling-paling hebat-hebat dinas pertanian kemarin Ustaz ceramah di Dahlia Asibuan, ya, hanya apa lontong udah dibungkus-bungkus bagi-bagi. Ini langsung macam orang pesta. Kemudian dibagi lagi sama anak-anak, ya kan? Ini kegiatan Dispora ini. Dan ini salah satu sedekah itu gunanya berapa? 5. Pertama, sedekah itu menolak penyakit dan musibah. Kita alhamdulillah sehat-sehat semua, ya kan? Maka kita sehat ini karena apa? Sedekah. Sedekah itu menolak bala dan penyakit. Tengoklah sekarang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 169 kamarnya itu terbakar. Sampai Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung, jam intel, jam was itu pindah kantor ke Diklat Kejaksaan Agung Rawamangun, depan kebun binatang. Terbakar semua hari Sabtu malam minggu ini. Kita alhamdulillah kantor kita bagus, ya kan? Bahkan kita tinggalkan kantor kita di Iskandar Muda, kita sedekahkan kepada yang lain, semua bagus-bagus. Kantor kita pernah dibikin MTQ nasional, Pak Jokowi datang. Ini kan event-event yang hebat Dispora. Jadi bukan hanya cerita-cerita olahraga aja, main sana incorporate sana cerita usaha. Buat berbahagialah. Ditolak bala, kantornya ada yang kebakar, apa? Ya kan? Kita di sini ASN-nya bagus. Bahkan ada tafisnya menjadi Pak Tohir ya. Tafisnya dibantu oleh ASN juga. Pak Tohir pun jadi bahagia. Ya, kalau umpamanya ada pengajian baca Quran nggak perlu lagi ada Pak Kliman. Ya kan? Ada pemain dalam, mana ada pernah kori-kori internasional masuk sini, langsung ditebas oleh Pak Kliman. Jadi itu kita lihat banyak potensi-potensi yang baik di sini. Nah, yang kedua sedekah itu apa? Mensucikan harta.
Jadi para ASN jangan kecewa kalau dibikin Pak Bahar, bikin Pak Bilang kegiatan sedekah untuk membuat pengajian, untuk yatim piatu, untuk tahfiz, bahagia kita. Karena sedekah itu menolak bala dan mensucikan harta. Yang ketiga, sedekah itu apalagi Ustaz? Mensucikan hati. Supaya di hati kita ini jangan ada penyakit super nih, Pak Rudi tadi. Yang ada waspada. Apa tadi waspada? Walaupun sedikit, tapi ada makanan, ada sedekah. Iya kan? Bagus-bagus semua dikasih Allah di tempat kita nih, orang-orang baik, ya kan? Ada ketua GPA Al-Wasliyah Sumatera Utara, ada pimpinan tahfiz, ya. Ada pemain Pak Kabit, Ibu Bunda, pencaksilat, anak-anak yang narkoba diajak pencaksilat supaya mereka apa, ya kan? Ada Pak Keliman yang senantiasa membaca Al-Quran di kantor kita nih, itu menolak bala. Yang keempat apalagi, sedekah itu membuka jembatan seluas-luasnya, memperoleh rezeki. Ingin kita mendapatkan rezeki, ingin kita kaya, ingin kita berbahagia, sedekah. Maka pernah orang kaya berkata dengan kata-kata syukur, apa itu? Syukur ya Allah, aku orang kaya. Tadi datang orang miskin, nggak pakai sepatu, nggak pakai selop kaki ayam, minta sedekah. Berikan sedekah ini kepada orang. Syukur ya aku ya Allah, engkau kasih tangan di atas. Kalau aku tangan di bawah, malu aku minta sedekah. Sehingga kadang-kadang minta sedekah. Ya, Pak Sahir datang yang mau pintu ya. Gak usah buka. Kenapa ya? Dia bukan Pak Sahir, Pak Tumin. Apa itu Tumin? Tukang minta-minta. Nama aja bisa berubah dari Sahir, dari Tumin. Akibat minta tuh malu itu sebenarnya. Dari rumah ke rumah minta sedekah. Tapi kalau dia orang minta sedekah itu bersyukur, bagaimana lagi? Bersyukur ya Allah, aku minta sedekah dari rumah ke rumah, aku jalan kaki. Aku tengok ya Allah, orang yang kena COVID itu ya Allah, isolasi, terpapar, nggak bisa infus jarum gantungnya ada 9, ada 10, ada 11, ada pasang kateter. Aku masih syukur ya Allah, jalan. Aku tidak COVID. Kata orang miskin itu. Kemudian orang yang terpapar COVID ini yang jarum gantungnya banyak, yang masuk di UGD, bersyukur lagi. Kenapa? Ya Allah, aku bersyukur. Aku buka jendela tadi, ya Allah, aku tengok keluar naik ambulans jenazah yang diantarkan ke Simalingkar. Aku gini-gini ya Allah, mudah-mudahan COVID ini berakhir dengan baik seperti yang dialami Pak Ahya Nasution, PLT Wali Kota Medan, Profesor Dr. Rektor USU. Ternyata mereka sembuh. Ya kan? Orang jadi jenazah. Ada lagi yang paling sial, sempat jenazah itu yang nyolatkan itu karena protokol kesehatan, yang nyolatkan itu 5 orang, 7 orang, ada tahu pula imamnya, ruku imamnya. Sial kali jenazah, imamnya tahu pula, Allah ruku deh. Udah gak pandai sholat jenazah, perasaan imam viral jadinya. Dan itu betul, bukan hoax. Ada lagi yang paling ngeri lagi di STM Ujung dekat rumah Pak Zainul Aris, mantan Sekda Medan dulu. Itu mak-maknya masih pakai daster, dilapisi oleh satu lapis kain kafan. Padahal kalau ibu-ibu meninggal dunia berapa kain kafannya? Berapa lapis? Grouping. Terus ya? 5. Ini pakai daster terus dilapisi satu lapis. Konyol dia matinya. Cuman masjid daster dia. Tak sah itu. Itulah yang dilakukan protokol kesehatan. Aku masih syukur ya Allah, aku masih isolasi, aku masih berangkat di UGD, masih di rumah sakit ya Allah. Itu udah jadi jenazah ya Allah. Keluarganya nggak bisa menyolatkan, keluarganya nggak bisa memandikan, keluarganya nggak bisa mendoakan, keluarganya tidak bisa sempat menyolatkan jenazah. 5 orang, 7 orang dapat imam paut rukuk pula lagi. Ada jenazah, ada mahasiswa nanya mau saya di kedokteran musuh, ngajar agama Ustaz. Kalau Ustaz pertanyaan, kenapa sholat jenazah nggak ada sujud, nggak ada ruku? Ya iya, saya bilang kenapa? Hadisnya, solu kama ra'aitumu usolli. Sholatlah kau sebagaimana kau lihat aku sholat, kata Rasul. Kalau aku tidak ada ruku, tak ada sujud, jangan kau sujud. Bandar pula mahasiswa nih, logika lah Ustaz. Logika Ustaz, logika kan lah. Makanya sholat jenazah nggak ada sujud, mana tahu jenazahnya hilang, gentayangan, hidup kembali. Kau kan enak jadi kau sholat ini gue kira deh, kau senang dengan cara.
Salahin kau, saya bilang. Selamat kau, saya bilang. Iya kan ada kejadian Sami yang di Bondoso kemarin itu udah dimandikan, udah dikafani, udah disolatkan, mau dimasukkan ke liang lahat, hidup lagi dia. Itulah dalam ilmu kedokteran namanya mati suri. Karena mati suri itu orang 8 jam masih bisa hidup. Maka mau berganti jenazah harus di atas 8 jam. Karena tahu tiba-tiba dia hidup, tunggu dulu. Nah itu. Jadi kalau Rasulullah ada sujud, kan syukur ambil antara tadi yang bergerak di dunia. Kau bisa lari, ya kan? Main pencaksilat lawan, berangkat awal, ya kan? Itu jangan logika kan, soal logika kan baru dia bingung. Nggak ada di hadis ini, nggak ada Ustaz. Nggak ada, saya bilang di Quran nggak ada. Maka kita ikut Rasulullah lah, nggak ada sujud, nggak ada rukuk. Nah itulah. Jadi syukur itu enak. Syukur aku ya Allah masih sakit, tapi aku belum mati. Tapi orang mati itu sial pula dia. Pakai daster, imamnya rukuk. Itu kan udah mati sial itu sering kali. Keluarganya bisa lagi mandi, nggak bisa udah lagi. Upacara kan tak ada lagi. Ajab, ya kan? Sedih kita melihat Pak Musada Nasution, mantan camat Medan Tembuk, Aspen, asisten pemerintahan Pemko Medan. Kuburi malam-malam. Ada pula yang tahu masyarakat situ. Gak boleh kuburan di sini, kuburan mandiri di demo orang. Bodoh itu. Orang jenazah itu kalau udah meninggal COVID-19, dia kan inangnya tubuhnya itu mati itu virusnya itu kalau orang sudah mati. Ngapain orang takut? Misal dosen kedokteran kan tahu kan. Kalau orang sudah mati, virusnya itu pun ikut mati. Gak mungkin lagi merambah tercipta wabahnya. Lagi hidup aja dia masih kita mesti tutup. Nah, maka kita melahirkan masker ini 3. Pertama, menjaga mulut supaya jangan cakap kita ini menyakiti orang. Yang kedua, masker itu tujuannya secara tasawuf supaya kita banyak berzikir kepada Allah, jangan banyak kita mengumpat-umpat. Aku baru ini ya Allah begini, bersyukur Allah masih bisa jalan, bersyukur Allah tidak masuk rumah sakit, bersyukur Allah masih bisa hidup, ya kan? Tengok jenazah selesai deh. Jadi tak boleh kita nengok-nengok ke atas, banyak nengok ke bawah. Bersyukur aku ya Allah pegawai Dispora terhormat. Kalau kami nanti tetap ada makan-makannya, tetap ada santunan yatim piatu. Di mana kita cari ada kegiatan ASN-nya itu diperas ke jalan yang benar. Ke jalan berapa? Suruh sedekah ASN-nya, potong gaji, supaya dia berinfak. Untuk dia nanti diakhirat. Pemerasan positif namanya. Ya kan? Diingatkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka usah bilang apa-apa, nggak usah takut-takut kalau mau ASN itu kayak gitu, jalankan aja. Yatim piatu itu undang, yatim piatu jauh kali dari jalan kaki dari ujung perjuangan sana. Ustaz tengok orang di jalan kaki kecil-kecil, yang kecil-kecil naik ke mobil Ustaz, Ustaz naikkan ke mobil Ustaz. Terus Ustaz bilang sama orang ini, nanti gue kan dapat amplos kasih Ustaz. Jangan Ustaz, ada yang mandi. Hanya adalah Ustaz, kami pun sekolah udah banyak libur, Ustaz nggak ada dapat duit. Karena orang ini pun jarang diundang melakukan ini, ya kan? Ini udah terukur. Kesian Ustaz tadi naik ke mobil Ustaz. Senang kali ya dia. Nah, jadi itulah yang kita masker supaya kita juga menutup bahwa kita tak boleh menceritakan aib orang. Itu juga pakai masker. Maka 3 yang dirahasiakan oleh Allah dalam hidup kita ini. Apa yang dirahasiakan oleh Allah? Pertama Allah rahasiakan rezeki kita. Supaya apa? Supaya kita jangan sombong. Ini baru ditinggal dulu. Di lantai 10 di kantornya. Tempoh di jalan dulu jadi gubernur jadi di situ. Tempoh ini jadi gubernur beliau situ. Ya kan? Sebelumnya itu Samsul Arifin beliau situ. Nah sekarang jadi sekretaris. Ya kan? Jadi Ustaz Amhar bisa jumpa lagi. Tuhan hidup ini jadi kita tak boleh ada sombong-sombong. Bikin kita ini banyak mengawali yang baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum Allah membarik tanah. Dimarajatan wakin azabanah. Supaya minuman ini rumusnya H2O. Tapi kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, air ini berubah ditambah 5 mineral. Pertama, iod supaya kita jangan berdoa. Kedua, fluor supaya kita jangan sesak napas kalau berlari 20 meter, 30 meter naik tangga. Yang ketiga, natrium supaya jantung kita kuat, supaya jantung kita baik. Natrium itu perlu. Keempat, molibdat supaya kita jangan sakit perut, sebentar sakit perut. Ya, kita kata makan sedikit sakit perut, makan obat sedikit, alergi, itu molibdatnya kurang.
Maka sering-sering baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana supaya kasih Allah melihat. Yang kelima, dikasih Allah nitrogen. Artinya apa? Kalau mau tidur malam awak enak tidur, ya kan? Tidak mimpi buruk. Kan ada orang kaya tidur disuntik Valium, narkotik baru dia tidur. Valium itu sama dengan sabu-sabu juga, itu sama dengan ekstasi itu. Makanya orang gila di rumah sakit, gila itu diadang Malik di rumah sakit pengambil sana, itu kalau kayak tidur disuntik Valium, disuntik sabu-sabu, diminumkan ekstasi. Tapi menurut dokter supaya mereka bisa tidur. Orang gila itu nggak bisa tidur ya. Jadi nitrogennya kurang di tubuh orang gila. Kita dikasih Allah nitrogen, bisa tidur kita, tapi tak boleh kita tidur 3. Pertama tak boleh tidur di majelis taklim. Ini kan ada yang tidur. Ini tidur nggak perlu pikir dia. Nah, tidur tak dapat pahala 100 rakaat sholat sunnah di Masjid Nabawi, nggak boleh tidur di majelis taklim, rugi kita. Ini kita yang di dalam ini pahalanya 100 rakaat, di ujung sana 30, di belakang sana nggak ada yang mau 25. Kita ini di wilayah ini yang dapat 100, yang ujung sana apa nih? Usah dijaga makanan. Karena ada juga orang mengaji itu niatnya saat beli tambah iwal jentahi wal kamaki wal kusi wal comoi. Karena di tambah ini dia datangnya kan dari comoi wal jentahi wal kamaki wal kusi itu bahasa Arabnya. Bu ingat itu ibu orang itu ada orang datang ke pengajian jauh-jauh tapi waktu makan nomor 1 itu bahasa Arabnya lil comoi wal boloi wal jadahi wal kamai wal rakusi terakhir wal pesomi. Ada kayak gitu kan. Nah, jadi itu kita gunakan harmonis ini. Maka oleh sebab itu orang yang suka bersedekah ya Allah jadwal kematiannya. Harusnya dia meninggal 2020 kalau ditinggali dia bikin Allah 2030. Akibat sedekah itu berubah. Maka Ustaz bilang sama Pak Samsul Arifin kemarin itu Ustaz Hatib Aidil Adha di muka rumahnya. Situ ada Pak Udin, situ ada Pak Samsul Arifin mantan gubernur. Mintanya Ustaz mau ceramah Aidil Fitri dihilangkan di Berandan. Mau Ustaz bilang. Maka Ustaz bilang Bang Samsul di Malaysia 2 kali Ustaz ikuti, sekali di Singapura Ustaz. Kemudian abang belum pembuangannya itu pakai plastik. Kemudian bagaimana operasi 46 jam abang dalam keadaan nggak sadar. Nah ini. Tapi kenapa abang tetap hidup? Abang-abang yang suka bersedekah. Itulah popularitas abang. Abang jadi gubernur kan hebat kali. Abang dulu kan masih Ustaz di Universitas Amir Hamzah. Abang nggak masuk, saya bikin abang tetap masuk. Nah, kesian Ustaz. Bupati, sampai abang sarjana ekonomi, betul kan? Ya, jelek-jelek ini Ustaz Ahmad pernah jadi dosen abang kan, tinggal Ustaz ya. Nah, tapi abang suka bersedekah jadi gubernur abang. Di mana hebatnya abang? Harusnya gubernur itu Ustaz Ahmad lah, Ustaz doktor, Ustaz dosen abang ya. Tapi abang ini dipilih rakyat, kenapa? Suka bersedekah. Abang tidak super nih, tapi abang adalah waspada. Berapa kali abang masuk ICU dalam keadaan tak sadar, abang tetap hidup sampai hari ini. Berapa umur abang sekarang? Udah 69 tahun. Dan 1 tahun lagi abang ulang tahun yang ke-70. Panjang orang. Masuk rumah sakit 2 kali. Tapi gara-gara dia bersedekah, tak ada hidupnya. Hidup terus. Itulah gunanya sedekah ini. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah 2 ulang tahun yang kita peringati hari ini. Pertama, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tadi pagi Ustaz masih ceramah di Lahut Suwardo di depan kolonel penerbangan John Ginting. Sampai NRP-nya pun Ustaz tahu 521701. Orang pun jadi ketawa Maka Ustaz bilang kemerdekaan itu dulu bukan TNI yang memerdekakan itu. TNI nggak ada, Satpol PP nggak ada, polisi nggak ada, Pamong Praja nggak ada, Satgas nggak ada. Ya siapa yang memerdekakan kita ini dulu? Ulama-ulama, kiai dan santri-santri. Soekarno dulu bilang sama Kiai Haji Asyik Asyari, ayahnya Gus Dur, Kiai Wahid Asyik, Kiai Hajar Kahar Muzakar, Agus Salim. Bagaimana ini Belanda mau masuk lagi? Gak apa-apa Pak Soekarno. Kita udah bilang sama santri-santri bahwa kita wajib perang fisabilillah sahih melawan Belanda. Siap mempertaruhkan jiwa untuk mati di dalam Allah.
Akhirnya kita tolak Belanda. Kemerdekaan itu bukan hadiah Belanda, bukan hadiah Jepang, bukan parselnya Inggris, bukan kadonya Hindia Belanda. Tapi merdeka ini adalah alun yang tak berperubahan dan berpesan kalimah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorong oleh keinginan luhur. Maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan rahmat Allah. Maka kemerdekaan ini rahmat Allah. Maka kita pun mengenang kemerdekaan ini, sadari ini adalah rahmat Allah. Karena kita merdeka pada tanggal 17 Agustus, 17 Ramadan, hari Jumat di Gedung Pegangsaan Timur Jakarta. Diucapkanlah proklamasi kemerdekaan kita, bahwa kita adalah sebagai negara yang merdeka. Itu yang kita kenangkan. Itu yang kita merdekakan. Jadi kita kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah. Makanya anak-anak sekalian yang sudah pernah menyanyikan lagu syukur, kalian harus hafal. Ada itu bunyinya. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Ayo kita lanjut, teman. Akan karuniamu. Terus. Tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Kita merdeka karena perjuangan hari-hari Surabaya Bung Tomo. Allah Akbar. Belanda itu kecil, Belanda kafir melawan orang kafir, mati jihad, tempatnya dalam surga. Kita merdeka. Ulang tahun yang kedua yang kita peringati ini adalah Nabi Muhammad berangkat meninggalkan kampung halaman tempat dia lahir, tempat ayahnya dan emaknya lahir, tempat kakeknya lahir. Dia tinggalkan, harus hijrah menuju Madinah. Maka sampai di Madinah, orang Madinah tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Dulu belum ada foto, belum ada koran, belum ada media massa, belum ada media elektronik. Tapi mereka tahu Muhammad ini kekasih Allah. Muhammad ini manusia pilihan. Muhammad ini mungkin kalau tidak diciptakan Allah di dunia, dunia ini pun mungkin tak akan dibuat oleh Allah. Kalau tidak karena Nabi Muhammad lahir ke dunia, mungkin rahmat di dunia ini pun tidak akan dikasih oleh Allah. Mungkin terus-terusan kita musibah seperti tsunami. Di California sekarang hanya 1.800 orang meninggal dunia. Hanya banjir besar. Kalau kita tidak karena rahmat Allah, ada kekasihnya di dunia, mungkin kita tak ada kasih Allah. Karunia. Dulu kita takut dengan preman yang besar badannya bertato. Sekarang virus corona nggak nampak, nggak tahu, nggak jelas ketakutan kita. Iya kan? Orang sebentar-bentar sekarang cuci tangan, pakai masker, tutup hotel, tutup para wisata tutup semua. Hanya corona, orangnya nggak pakai tato, anak orangnya nggak kulit kecil, dia hanya 0,01 mikron. Ketakutan langsung. Penerbangan tak ada. Ya, tak perlu kita sibuk-sibuk bulan Ramadan yang lalu menutup hotel, karaoke, ditutup langsung oleh corona. Nggak usah kalian demo-demo kata corona, PPI masuk aja kalian pulang ke rumah kalian. Nggak usah kalian sibuk-sibuk bawa ini, karaoke tutup, apa tutup, hiburan malam, udah ditutup corona dulu. Bukan nggak canggih corona ini. Dulu kita bersatu, kita teguh, bercerai kita rubuh. Datang corona, balik dia. Bersatu kita rubuh, bercerai kita utuh. Tak ada lagi orang tua-tua, ya kan? Belum dulu, ya kan? Itu yang kita lihat. Dulu orang jahat masuk penjara, orang baik keluar. Di balik corona, orang jahat suruh keluar dari penjara, orang baik masukkan ke dalam. Masjid ditutup, ada sholat, lockdown, ada tarawih. Rindu kita tarawih, tutup semua. Apalagi kantor-kantor BUMN segala-galanya, TNI, Polri tutup. Sedih nggak perkara corona yang kecil ini nggak nampak, ilmunya kita terdiam.
Apa yang mau kita hebat-hebatkannya kan dulu orang mencuci kaca, menjemur pimpin, menjemur kaca. Sekarang orang menjemur orang. Jam 9 sampai 10 betul nggak semua. Mulai si asin, si asom gitu kan. Menjemur itu semua. Jadi itu ada hikmahnya corona ini. Berarti kita sadar sebagai istilah Pak Udi Rinaldi tadi. Sadarlah kita bahwa ini adalah satu cobaan. New normal ini terserah kepadamu. Kau pandang bagaimana? Kau bisa berbuat baik, kau bisa ambil hikmah. Ambillah hikmahnya supaya kau tetap mengakui ada Tuhan. Kalau dulu kau takut sama preman yang bertato, sekarang preman gak nampak ini kenapa ketakutannya kau? Jadi makanya kita kembali kepada Allah. Maka ketika Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, yang dibangunnya pertama apa? Iman. Bagaimana dia cara membangunnya? Saudara-saudara kaum muhajirin yang bersamaku hijrah ke Madinah. Kalau saudara datang kemari ini karena takut dibunuh di Mekah, saudara selamat, itulah pahala Anda. Kalau saudara kemari hanya karena bisnis, berdagang, berniaga, lalu Anda menutup untung, itulah pahala Anda. Kalau Anda ini berniaga atau kemari ini kepengen nengok pesona keindahan Madinah, keindahan itu yang Anda peroleh. Tapi kalau Anda ini hijrah, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah bi amwal wa anfus, dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kalau Anda hijrah ini wahai muhajirin yang bersamaku dari Mekah, karena beriman kepada Allah dan Rasul, berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa, itu paling baik bagi kalian. Dan Allah membuat kalian berbahagia, rahmat. Kalau kalian punya otak, kata Allah. Kalau nggak kalian punya otak, nggak tahu kalian ini bagus. Padahal di kota Mekah itu Hamzah ibnu Hisham itu orang kaya di kota Mekah. Ditinggalkannya usahanya, proyeknya, propertinya demi yang patuh kepada Rasulullah. Ada yang punya istri, anak dia tinggalkan istri dan anaknya, ikut Rasulullah untuk hijrah. Ada yang punya prospek dan lain-lain, dia tinggalkan kota itu demi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang ditanamkan iman. Baru yang kedua ditanamkan apa? Ukhuwah Islamiyah. Orang Ansor itu sayang kepada orang muhajirin. Padahal nggak kenal, nggak saudara, nggak kaki, nggak murah, nggak murah, nggak sopor. Dia bukan bulu tulang. Akhirnya orang Ansor ngomong, wahai orang muhajirin yang bersama Rasulullah hijrah dari kota Mekah, seandainya kalian di sini nanti nggak punya rumah sewa ada 5, ambil 5 untuk kalian. Kalau kalian di sini tidak punya pakaian, lemari pakaian ada 4, ambil 3 sama kalian. Kalau kalian di sini nanti tidak takut tidak makan, sudah kami siapkan rumah makan sederhana, ACC dan Garuda. Dulu rumah makan Garuda belum ada juga kan? ACC sederhana. Seandainya di antara kalian tidak punya istri, istriku ada 4. Nah, itu yang tak dikasih. Yang lainnya pakaian, makanan, rumah, pekerjaan, itu ukhuwah Islamnya. Kita sekarang kenapa Islam ini mundur? Tak ada sayang menyayangi, tak ada ukhuwah, saling menyayangi antara Islam, tak bersama. Yang ketiga dibangun lagi apa cok? Ekonomi Islam, dibangun Baitul Mal, dibangun pasar, dibangun ekonomi. Akhirnya Madinah itu kaya. Maka Madinah itu disebut Al-Munawwarah. Munawwarah itu artinya apa? 4. Pertama, masyarakatnya kaya. Kedua, modern. Ketiga, maju. Keempat, beriman. Kan enak kali itu, masyarakatnya kaya, beriman, nggak ada orang yang jaga, nggak ada orang yang pakai rok bupati. Bupati itu buka paha tinggi-tinggi, baju sekwida, mempertentang sektor wilayah daerah. Tidak ada orang-orang buat penjualan prostitusi online. Itu masyarakat beriman. Kaya dia, maju dia, modern dia, tapi dia beriman. Itulah Madinah. Dan dibangun Rasulullah ekonomi pertama itu di situ sampai hari ini 14 abad Rasulullah sudah meninggal dunia, sudah berpulang ke Rasulullah. Madinah itu sampai sekarang nggak mengalami inflasi, tidak mengalami deflasi, dan menurut informasi lagi yang paling ngeri, tak ada korban COVID-19 di Madinah. Yang ada di Mekah, yang ada di Jeddah, yang ada di Bahrain, yang ada di wilayah Semenanjung, Madinah nggak pernah ada orang COVID. Di Saudi Arabia hari ini waspada 12.300 yang korban COVID di Mekah, Yasrib, di Mina. Itu yang sembuh hampir mencapai 10.500, yang meninggal cuma 2.200.
Indonesia 150.000 yang korban terpapar COVID-19. Hari ini meninggal 6.668. Hari ini waspada headline halaman pertama. Tadi udah Ustaz baca korannya. Sekarang ada di mobil Ustaz. Makanya Ustaz tahu. Madinah nggak ada. Pertumbuhan perekonomiannya 11,3%. Madinah itu. Maka Ustaz naik haji pertama tahun 94. 1 biji aqua 1 rial, 1 gelas teh manis 1 rial, 1 gelas kopi susu 1 rial, 1 biji roti 1 rial, 1 biji apel 1 rial, 1 kilo apel 5 rial, 5 rial, 1 kilo kurma najwa 85 rial. Berangkat Ustaz 94, berangkat Ustaz 97, berangkat Ustaz 99, berangkat Ustaz 2001, berangkat Ustaz 2004, berangkat Ustaz 2008 sampai 18 malam Ustaz berangkat. Harga tidak berubah. Hebat Madinah. Pikiran kita sekarang tidak berubah. Pak Taufik coba cek, cakap Ustaz ini. Madinah nggak pernah inflasi, nggak pernah deflasi, nggak pernah deregulasi. Nggak betul kita. Ustaz paling suka ikan gembung goreng. Semalam Ustaz beli 11.500. Tadi istri Ustaz beli sudah 13.000. Alasannya bulan purnama, bulan ini pandemi. Suka-suka orang tua aja. Bentar-bentar naik berapa? Semalam Ustaz ceramah di rumah Ibu Sabrina, Sekda Koordinasi. Apa katanya? Ustaz, sekarang kita sedang mencanangkan yang istilahnya ketahanan pangan, lewat bawang putih, bawang merah. Saya bilang, Ibu sibuk pun membuat bawang putih, bawang merah, Bu. Kalau Ibu tidak bisa membangun MOU dengan kabupaten kota, Ibu tidak membuat MOU tentang pasar harga. Bawang merah, bawang putih itu Bu, sekarang mahal Ibu bilang, besok udah turun tiba-tiba benar. Kita ini tidak punya pasar yang tetap. Jakarta itu Bu, saya bilang, Gubernur Anies Baswedan itu Bu, kalau tidak pakai MOU dia, Jakarta itu mana ada mangga, Jakarta itu mana ada apel, Jakarta itu mana ada sayur-sayur. Gara-gara MOU lah, apapun yang ada di Brastagi ada di Jakarta. MOU itu dibangun, kau Surabaya antarkan ini, kau Cibinong antarkan ini, kau Markisa daerah Bogor antarkan ini, udah ada MOU sehingga pemasukan semua ke Jakarta. Mereka tak punya lahan pertanian, tak punya apa, tapi carilah di Jakarta apa aja kan. Mau kambing kurban 5.000 ekor, 500.000 ekor lembu ada tiba di situ. Itulah membangun MOU, jadi harga pasarnya tetap, pembelian pasarnya ada. Kalau kita nanti ketahanan pangan bawang tiba-tiba nggak ada MOU, tiba-tiba merosot, tiba-tiba nggak laku, bisa busuk. Jadi harus dibangun ketahanan pangan itu dengan baik, jangan kita asal-asalan. Nah itulah dalam keadaan pandemi sekarang itu Madinah. Jadi Rasulullah nggak ada lagi ekonominya tetap, ekonominya komitmen, ekonominya maju, masyarakatnya maju. Sana nggak ada orang miskin, nggak ada orang minta-minta sedekah. Sampai kita terminalnya itu capek kita cari orang minta sedekah. Nah, Madinah. Itulah yang didoakan Rasulullah, itu yang dibangun Rasulullah. Maka Musailamah Al-Kadzdzab lapor kepada raja, Tuan Raja, itu Nabi Muhammad yang kita usir dari kota Mekah dengan para muhajirin itu, mudah-mudahan beberapa lama kemudian akan menggempur kita akan kalah, kita akan hancur. Kenapa? Ku tengok ada 4 keistimewaan mereka. Pertama, ku intip rumah-rumah mereka 2/3 malam, ecek-eceknya jam 3:30, jam 4 malam. Nggak ada yang nggak bangun, semuanya mereka bangun. Ngapain? Tahajud. Mereka lakukan tahajud. Maka itu Pak Rudi Rinaldi, tahajud itu gunanya 4. Pertama, meninggikan derajat fi maqam mahmudah. Kedua, tahajud itu warzuqhu min haitsu la yahtasib, merendahkan rezeki. Yang ketiga, tahajud itu menjaga kewibawaan diri. Keempat, tahajud itu memuluskan semua cita-cita. Apa cita-cita? Adinda Zulharam Effendi cita-cita kepengen tetap menjadi ketua GPA Ansor, tetap dipercaya Nazir, tetap menjadi ketua panitia pengembangan dispora. Kan dimudahkan Allah. Yang penting jangan sombong, jangan apa. Setiap kita sholat, Allahu Akbar, tangan nggak boleh digenggam, lepaskan jabatan, angkat kehebatan, bang, dia tegar saja. Boleh nggak micikkan mata sholat? Nggak boleh, makruh. Makruh artinya dikerjakan nggak apa-apa, tapi ditinggalkan berpahala. Selama orang sholat micikkan mata, tak berpahala dia sholat. Nengok kiri kanan batal, nengok ke atas batal. Jadi bukan Allah, tengok ketika saja supaya apa? Orang kaya lihat ke bawah, orang miskin supaya kau berinfak. Nengok ke bawah itu tujuannya berinfak, bersedekah. Jangan kau jadi superman. Apa itu superman?
suka pura-pura miskin. Jadilah kau waspada. Apa itu waspada? Walaupun sedikit tapi ada sedekah. Kalau kau punya jabatan pangan, lihat ke bawah supaya kau tawaduk, rendah hati. Jangan kau langgar, jangan kau sombong. Jabatan ini sebentar aja. Syukur-syukur nanti kau jabatan dicopot, nggak ada lagi. Ya tengoklah punya jabatan tiba-tiba meninggal dunia. Namanya pun nggak disebut orang lagi. Apa kata orang? Mana almarhum itu? Masukkan ke dalam, kata Nazir. Takutnya pun lagi almarhum. Jenazah itu mana? Masukkan dalam. Padahal dia profesor, doktor tak disebutkan. Belum mas kawan udah mati. Syukur-syukur yang bawanya ini masih baik, bawanya ke kuburan. Kalau harus ada yang dendam, kau selama ini di belakang imam nggak pernah, sampai imam nggak pernah. Tiba-tiba kau masuk ke masjid ini, tiba-tiba kau di depan, belakang kau. Kalau sempat di belakang jenazah, imamnya depan gila, imam depan. Tangkin dendamnya imamnya, kalau yang di belakangnya kan, atau di bawah orang itu masukkannya ke sungai. Nah, orang kamu kau nggak pernah ikut STM, bayi orang STM nggak pernah, hidup nggak pernah. Tiba-tiba kau mati enak-enak, kau kami campakkan kau ke sungai, jadi makan buah aja kau lihat. Untung orang nggak dendam ya kan? Makanya orang baik-baik ada organisasi di kampung ikuti, ada orang-orang yang buat istilahnya kalau dalam bahasa Mandi baik acara Siriawan maupun Siluluton hadir awal. Supaya apa? Istilah orang Batak dari mereka mamulu asal sahadi atau panggabean. Supaya apa? Hidup panjang merawat baik orang samawa. Hidup ini kan apa? Gak usah pakai jabatan rendah, mati tak ada lagi. Lupa pun orang udah samawa. Tak ada lagi disebut-sebut. Paling-paling hidup malam ketiga 1, 2, 3. Malam keempat tak ingat lagi orang samawa. Jadi gak usah lagi bangga-bangga dengan kehebatan keadaan ini. Tuh lihat bawah kalau punya ibu di bupati. Nah itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah. Iman yang ditanamkan. Kemudian yang kedua ya Tuan Raja, aku tengok orang itu siap tahajud, apa lagi? Mereka berdoa dengan Tuhan mereka dengan hina kata iman. Kita sekali-sekali tolong berdoa ini Pak Rudi. Ya Pak Tohir, nangis kita berdoa sekali-sekali. Allah malu tidak mengabulkan doa seorang hamba kalau dia sambil menangis berdoa kepada Allah. Dan itu yang cocok. Kalau kita nangis sama orang minta tolong, namawan dari sari dari tumin. Tapi kalau kita minta tolong terus-terusan kepada Allah, semakin sayang Allah kepada kita. Kan sudah ada ayat wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ila da'an fastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, kalau ada umat yang bertanya tentang aku, katakan aku lebih dekat dari urat leher manusia itu. Berdoa dia kepadaku dengan kelakuan baik, dengan iman, Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Kalian pun anak-anak yatim piatu semua, rajin-rajin kalian berdoa supaya banyak undangan sama kalian. Mendoa kalian rajin-rajin supaya kalian sukses sekolah, jangan kalian main-main. Iya kan? Kalau kalian main-main nanti di luar sudah nunggu orang narkoba, sudah menunggu geng motor, sudah menunggu begal. Iya kan? Anak-anak sekarang sebentar-bentar tawuran, perang-perangan. Jadi berdoa. Makanya kalau ada orang sholat tidak berdoa, sombong. Udah sholat nggak mau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pulang. Nggak mau dia berdoa. Jadi kalau ada orang sholat tidak berdoa sombong, tapi kalau berdoa tidak sholat pesong. Ya Pak Iman ya, pesong itu gerisi, bahasa Acehnya kumo, narintik bahasa Mandailing, gilo. Mesti mendoa kita, doa ini dinamisasi hidup, perubahan hidup. Ya. Nah doa itu perlu. Yang ketiga Tuan Raja, ku tengok mereka itu selesai tahajud berdoa, mereka tidak pernah tinggal sholat subuh berjamaah. Sholat subuh mereka mengalahkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Coba kita nih Pak Budi di Medan, kalah sholat Idul Fitri dengan Idul Adha kepada sholat subuh ya kan? Lebih banyak orang sholat Idul Fitri Idul Adha. Bahkan kadang-kadang yang sholat Idul Fitri ini ada kesebelasan namanya PSDS. Ibu kami tahu PSDS, Persatuan Sholat 2 kali setahun. Sholat apa aja gitu? Idul Fitri, ada yang paling ngeri lagi kesebelasan PSMS, Persatuan Sholat Maghrib saja, maghrib gitu. Bisa kan apa lagi dia diurungkan? Asik maghrib aja dia sholat. Yang paling bagus PSSI, Persatuan Sholat seluruhnya yang diajarkan Islam. 5 waktu. Pusat kalau ada dia dengar ini ya. Kalau ada kita sholat 5 waktu sehari semalam, 5 waktu sehari semalam berapa rakaat? Sholat 5 waktu sehari semalam berapa rakaat? Selesai. 17. 8 rakaat di waktu siang, 4 zuhur, 4 asar berguna
membuka 8 pintu surga. Berapa jumlah pintu surga? Bagi masker merah putih, masker PDI Perjuangan, masker PKB, masker PAN, masker ini apa? Bulan bintang. 8 rakaat orang sholat zuhur dan asar berguna membuka 8 pintu surga. Jadi pintu surga itu jumlahnya 8. Sholat malam 4 isya 3 maghrib berguna menutup 7 pintu neraka. Berapa jumlah pintu neraka? Sholat subuh 2 rakaat, 1 rakaat menghapuskan dosa kecil dari pagi sampai petang. 1 rakaat menghapuskan dosa kecil dari malam sampai pagi. Seadil-adil manusia pernah berbuat dosa kecil, gak pernah berbuat dosa besar. Dosa kecilnya apa? Misalnya saya ceramah kita main handphone, WA, itu dosa kecil. Terus-terusan berjam-jam sama dengan dosa besar. Nggak boleh. Nah, itu dosa kecilnya terhapus gara-gara subuh. Itulah yang dibangun Rasulullah. Maka akhirnya setelah sholat subuh, apalagi setengah mereka itu latihan perang, setengah buka pasar, lapak-lapak, jualan, bisnis, ekonomi. Sebagian latihan perang itu tengok muka mereka, Tuhan Raja kata Musailamah Al-Kadzab, gak ada yang merah, matanya gak merah, walaupun mereka kurang tidur demi Allah mereka beribadah. Ternyata setahun 2 bulan digempur kota Makkah gara-gara hijrah. Udah bagus kekuatan, udah bagus, ekonomi bagus, Masjid Nabawi udah dibangun, dihancurkan kota Mekah, menang umat Islam. Perang Badar namanya. Tapi piagamnya namanya piagam Madinah. Apa piagam Madinah? Padahal mereka di Mekah. Karena mereka berangkat dari Madinah. Bunyi piagam Madinah itu 3. Pertama, orang kafir Quraisy jahiliyah yang kalah perang memasuki Masjidil Haram jangan dibunuh, hartanya jangan diambil, mereka jangan dianiaya, dan lakukanlah kepada mereka kebahagiaan. Islam itu salamah, kebahagiaan. Yuslimu, menyelamatkan. Selama 2 bulan mereka di Masjidil Haram selamat, sudah kalah perang tidak dibunuh. Turun ayat Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Gara-gara Islam itu baik, kota Mekah itu orang kafir kalah perang nggak dibunuh, masuk Islam mereka semua. Ini ayatnya ketika Allah turunkan tanda-tanda kebesaran Allah, kalau lihat yang mata kepalamu orang-orang kafir Quraisy itu masuk Islam. Setelah digempur kota Mekah dikuasai Islam, digempur Spanyol, digempur Eropa. Akhirnya abad ke-7 Islam menguasai dunia. Dan ini supaya kita tahu sejarahnya. Islam menguasai dunia, nggak ada negara dikuasa Amerika, nggak ada negara dikuasa Uni Soviet, nggak ada itu dulu. Abad ke-7 Islam menguasai dunia di Selat Al-Jabal Tariq yang kata Giordobas, ini Selat Gibraltar katanya. Presiden Amerika dibacakan bendera Islam, bunyinya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya Islam membangun universitas pertama di Cordova di Spanyol, namanya Universitas Cordova, tahun 745 Masehi. Jadi Ustaz hijrahnya tahun berapa? 622 Masehi. Tahun 700 kita udah buat universitas di Cordova. 722 dibikin Universitas Al-Azhar di Mesir. 746 dibikin Universitas Kairouan di Fez, Maroko. Tahun 811 dibangun Universitas Nizamiyah di Medina zaman Bani Fatimiyah. Orang Amerika kapan bikin universitas pertama? Tahun 1022. Namanya Universitas Harvard Amerika. 1022. 1033 Universitas Cambridge di Inggris. 1114 barulah ada Universitas Bologna di Rusia. 150 tahun Islam duluan membangun universitas, baru orang-orang barat dan negara sekarang. Abad ke-7, abad 8, 9, 10, 11, 12 terus sampai sekarang Islam lompat, namanya zaman Dates of It.
zaman kegelapan. Islamnya tidur, Islamnya pemalas, Islamnya narkoba, Islamnya tak mau tahu. Maka Ustaz kalau ceramah di penjara Kota Bes itu sekarang isinya 2180, normalnya cuma 714 kata Kapolta Bes. Cuma Pak Riko 712 Ustaz udah overload. Yang paling banyak narkoba itu umat Islam. Ini lebih baik dari tahun yang semalam. Pak Bahar pun tidak datang-datang. Ustaz udah capek kali terus-terusan kangen ke Pak Bahar. Kita pun makanan udah dibuka itu semua, tengok tuh panitia apanya dinnernya udah dibuka orang itu semua. Nanti masuk lalat biarlah kita mengamarkannya sebelum lalat memakannya. Ini saja Ustaz rasa. Dan kita doakan Pak Bahar menuju kemari bisa berjumpa. Mungkin tidak bisa mengaji bersama, tapi mungkin kita ketemu Pak Bahar makan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faqum ma'al syahidin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Hanya kepada-Mu lah kami menyembah, engkau lalu kami minta tolong, Engkau Hakim yang Maha Adil. Tidak satu jabatan pangkat yang kami sandang tanpa hidayah-Mu. Tidak satu rezeki yang kami nikmati tanpa anugerah-Mu. Engkaulah Tuhan yang kami puji dan kami percaya Allah. Ampunilah segala dosa kami, mungkin kesombongan, kealpan dan kekurangan kami, untuk tak pandai bersyukur kepada-Mu ya Allah, untuk tak pandai bersabar kepada cobaan ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Mungkin dosa ibu dan ayah kami ya Allah, mereka itu orang yang baik untuk kami ya Allah. Mereka lah yang solitola dan membimbing kami dengan bertati-tati, menyekolahkan kami, membiayakan kami. Tak dapat kami balas daripada ayah makan itu ya Allah. Seandainya dia masih hidup ya Allah, tunjukkan hati kami itu sayang kepada ayah makan. Jangan sampai hati kami membuat mereka atau mencampakkan mereka ke panti jompo ya Allah. Jika mereka telah tiada di alam bangsa, jadikan kubur mereka sebagian dari taman-taman surga berkah rahmat dan karunia-Mu ya Allah. Jika Kau tanya kami Allah siapakah yang pantas masuk ke dalam surga, pasti kami dorong ayah kami Allah. Itulah manusia yang paling baik ya Allah, paling mengerti, paling peduli tanpa pamrih, membesarkan kami, menimang kami, membuai kami dari kecil kami ke dewasa. Ampuni dosa ibu kami dan ayah kami Allah. Masukkan kami bersama ibu dan ayah kami nanti di dalam surga Jannatul Naim ya Allah ya Ghafar. Kami keluarga besar Disporasu ya Allah, jadikan pertemuan kami di masjid ini ya Allah pertemuan yang Kau lukiskan, pertemuan di dunia, dan berjumpa juga kami nanti dalam surga ya Allah. Kami tidak ingin sahabat kami di dunia, tapi dia bukan sahabat kami di surga. Tunjukkan kami sahabat yang bisa mendorong kami, mengajak kami. Jika kami nanti tidak ada di surga, ditanyanya orang-orang ya Allah di mana kami berada. Dia berdoa supaya kami juga bersamanya di dalam surga. Ya Allah, jauhkan kami dari mara bahaya. Ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan. Satukan hati kami, kepedulian kami. Ya Allah, keluarga besar ASN Dispora ini Allah, untuk tetap melihat bahwa yang baik itu baik dan buat laksanakannya. Yang salah itu salah, kami semangat meninggalkannya ya Allah. Allahumma inna ta'ufun karim Afafu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawat